Kini banyak orang memburu keris Madura masa lampau untuk koleksi. Namun, peminat keris masa kini pun juga tidak sedikit. Yang buatan empu, betul-betul empu itu ada 7 kategori. Yang pertama adalah tuah. Artinya keris ini, pusaka ini betul-betul mengandung kekuatan gaib. Ya, tuah. Yang kedua adalah sepuh. Artinya bahwa pusaka ini adalah betul-betul buatan empu. Yang ketiga, besi. Apa besinya yang dibuat itu? Jenisnya besi apa? Yang keempat adalah wutuh. Kenapa wutuh? Padahal itu buatan empu yang ratus tahun yang lalu. Karena itu seperti yang saya jelaskan tadi, dirawat. Yang kelima adalah tangguh. Tangguh ini buatan siapa? Era siapa? Atau zaman siapa? Siapa empunya? Ini PB10, ini buatan Sultan Abdurrahman, ini buatan atau empunya yang namanya Panembahan Sumala, itu namanya tangguh. Ya. Kemudian yang keenam adalah bentuk. Bentuknya bagus. Yang terakhir adalah pamor. Bagaimana pamor? Untuk mengetahui isi di dalam keris ini, tuah daripada keris itu sendiri. Konon keris Madura pertama kali dikenalkan seorang tokoh bernama Ki Haji Supo di abad ke-15. Dialah orang pertama yang mengajarkan warga Aeng Tong Tong membuat keris. Keris Madura sempat hilang di abad 19. Diduga pada masa itu penjajah Belanda menyita semua senjata hingga orang Madura menyembunyikan kerisnya. Keris Madura baru populer kembali di tahun 1960 hingga saat ini. Dulu pembuat keris harus melakukan ritual khusus sebelum memulai pekerjaannya. Tujuannya agar keris punya kekuatan yang menguntungkan pemiliknya dan mendapatkan pamor atau khasiat yang sesuai pesanan. Di zaman modern ini, seniman keris Aeng Tong Tong tak harus melakukan tirakat atau menyiapkan sesajen. Mereka bisa lebih bebas menuangkan rasa dan kreasi untuk membuat keris bernilai tinggi. Keris dicari bukan lagi karena kesaktian, namun karena sejarah dan nilai seninya. Madura memang teguh memegang adat, namun juga tak pernah takut perubahan. Justru, orang Madura memanfaatkan perkembangan zaman untuk memajukan tradisi warisan leluhur. Salah satu warisan budaya yang masih terjaga hingga kini adalah batik Madura, khususnya batik gentong. Cerita batik gentong adalah cerita tentang kesetiaan. Awalnya, istri pelaut yang menciptakan batik khas Madura ini. Gelisah menanti suami pulang melaut, mereka menuangkan kegundahan hati dengan membatik. Yang istimewa, seluruh proses pembuatan batik dilakukan secara alami,
Pewarnaannya menggunakan rendaman tumbuhan, akar kayu, dan buah-buahan dalam wadah yang disebut gentong. Wadah inilah asal nama batik gentong. Sementara buah dan tumbuhan yang mengalami fermentasi mewarnai kain secara perlahan. Sebulan kemudian, batik gentong telah berubah warna. Bahkan, proses pewarnaan ini bisa berlangsung hingga 1 tahun. Proses pewarnaan alami mengeluarkan bau menyengat. Ini yang membuat tak banyak orang mau melakukan pewarnaan dengan metode alami. Kerja keras berbulan-bulan mendatangkan hasil lumayan. Selai kain batik gentong bisa dibanderol 5 hingga 10 juta rupiah. Kini, hanya tersisa 2 pemilik usaha batik yang masih menggunakan metode alami di desa Tanjung Bumi. Salah satunya, Supinah. Wanita 45 tahun ini mewarisi sanggar batik dari leluhurnya. Teknik membatik gentong ia pelajari dari orang tuanya sejak masih remaja. Ini merupakan tahap terakhir proses pembuatan batik gentong, sebuah proses pembuatan batik khas Madura. Satu helai kain ini dapat dihargai lebih dari 5 juta rupiah karena proses pembuatannya yang cukup sulit. Satu perajin dapat memproduksi kain batik ini maksimal 3 kain batik dalam 1 tahun. Karena permintaannya sudah terlalu banyak, maka dibuatlah produksi massal dengan pewarna kimia, namun tidak melupakan esensi dari batik gentong khas Madura. Pengusaha batik yang lain memilih kompromi. Pewarnaan tidak sepenuhnya menggunakan bahan alami. Pewarna kimia ditambahkan untuk mempercepat proses. Cukup 3 hingga 5 hari, batik sudah berwarna cerah sempurna. Apalagi permintaan pasar semakin banyak. Para pembatik harus bekerja mengejar target. Seiring makin populernya Tanjung Bumi sebagai pusat produksi batik tulis khas Madura. Demi memenuhi kebutuhan pasar pula, para pembatik bersiasat. Mereka membentuk kelompok agar bisa bekerja lebih efektif. Satu kelompok yang berisi 25 orang pembatik bisa menghasilkan 100 helai kain setiap bulan. Pendapatannya pun diraup secara kolektif. Satu kelompok pembatik mendapat 60 juta rupiah per bulan. Siti Samsiah misalnya, ia telah puluhan tahun menggeluti profesinya sebagai pembatik. Kini, Siti Samsiah telah memiliki studio batiknya sendiri. Ia menjadi pemimpin bagi 20 pembatik lain di sekitarnya. Kalau dari para pembeli, testimoni mereka seperti apa sih melihat batik Madura ini? Batik Madura itu kan dikenal dari dulu, Mas. Memang banyak gitu peminatnya, dari yang anak-anak sampai orang tua itu memang sudah terkenal gitu. Apalagi kan batik Madura itu terkenal dengan batik gentong. Jadi mereka itu senangnya karena motifnya beda, terus pewarnaannya itu punya ciri khas tersendiri gitu. Motifnya itu kan beda dari tempat lain. Nah Bu, kalau tentang pergeseran fungsi dari batik Madura ini, dulunya buat koleksi, sekarang diproduksi secara massal, yang Ibu lihat perubahannya itu seperti apa Bu? Karena banyak permintaan gitu Mas, terus sekarang itu kan di Tanjung Bumi sudah banyak kedatangan tamu, baik yang lokal maupun dari mancanegara gitu. Sekarang itu batik Tanjung Bumi lebih dikenal karena prosesnya itu memang lebih lebih sulit kalau dibandingin dengan para pembatik di daerah lain. Untuk menjaga kualitas, Siti Samsiah selalu melakukan setiap tahap dengan hati-hati. Kain diketel atau direndam dengan minyak khusus agar serat kain menjadi rapat sehingga tidak berkerut dan awet warnanya. Agar tidak berkerut, canting yang digunakannya pun hanya yang berukuran mini agar motif rumit bisa lebih mudah digarap.
Sehelai kain batik Madura juga mengisahkan sebuah pergeseran nilai budaya. Dulu, kain batik seluruhnya dikerjakan secara alami dan ditulis secara manual oleh pembatik. Kini telah ada pewarnaan secara kimia dan batik cap yang lebih cepat prosesnya pun telah mulai membudaya. Karena itu, harapan Batik Madura meramaikan pasar batik Nusantara semakin nyata. Bu, peminat batik Bangkalan khususnya di sini atau batik Madura lah. Kenapa bisa sampai ramai dan sejak kapan sih mulai ramainya, Bu? Terutama sejak adanya Suramadu, Mas. Dari mana saja biasanya? Ya dari Manado, dari luar negeri pun ada. Dari luar negeri ada? Iya, mancanegara. Sengaja datang ke sini? Iya. Nyebrang dari Surabaya ke sini? Iya. Bahkan Dari mana saja, Bu? dari Malaysia, itu Raja Malaysia juga sudah pernah ke sini. Terus Brunei, Amerika. Ya, Berarti Inggris pernah. batik Madura sudah terbang sampai ke Inggris dan Amerika ya? Iya. Dari desa kecil di Tanjung Bumi di Bangkalan, Madura, batik merambah kota lain di Indonesia. Bahkan, pesanan dari negeri jiran rutin datang setiap bulan. Perlahan, pendapatan pembatik merangkak karena batik Madura semakin laris. Walau pasar sudah mencapai luar negeri, warisan leluhur harus tetap lestari. Identitas batik pesisir masih terjaga. Prosesnya pun tetap menggunakan metode tulis. Warna yang dihasilkan tetap berani. Motifnya pun selalu terinspirasi kehidupan laut dan pesisir, meski ada sedikit modifikasi. Untuk memenuhi kebutuhan pasar, 700 lebih kelompok pembatik siap memproduksi lebih banyak, lebih inovatif, dan tentu saja tetap mempertahankan keindahan khas batik Madura. Jarak antara jembatan Suramadu menuju Pelabuhan Kamal hanya sekitar 9 km. Jaraknya sangat dekat, tetapi membawa perubahan yang cukup signifikan bagi masyarakat Madura. Dalam 5 tahun terakhir, jembatan Suramadu memobilisasi masyarakat Madura untuk menyeberang ke Pulau Jawa dan sebaliknya. Labeng, sebuah kecamatan di Bangkalan, menjadi pusat keramaian baru dalam 5 tahun terakhir. Sementara daerah Kamal kini sudah sepi, padahal dulunya merupakan titik keramaian di Bangkalan. Sebelum tahun 2010, arus migrasi dari Pulau Madura menuju Pulau Jawa dan sebaliknya terpusat di Pelabuhan Kamal. Jajaran pedagang sate pun memanfaatkan peluang ini hingga menjadi sebuah ikon di Pulau Madura. Mereka turut meramaikan denyut ekonomi Bangkalan, Madura. Lalu, kemana ikon makanan khas Madura itu saat ini? Pak, Ya. wanginya sampai sana, Pak. Iya. Pak Zen, Ya. ini sudah berpuluh-puluh tahun di Kamal, dekat Ya. pelabuhan. Ya. Paling sepi tahun berapa sih, Pak? Sekitar tahun 2012. Kenapa, Pak? Ya karena adanya itu Suramadu. Beruntung, saya masih menemukan seorang pedagang sate Madura. Mencari satu porsi sate Madura sekarang cukup sulit. Banyak pedagang sate menutup warungnya atau beralih profesi menjadi penjual bebek goreng. Ya, sejak 2010, bebek Madura populer. Tepatnya saat jembatan Suramadu resmi dibuka. Salah satunya adalah bebek songkem, waralaba bebek khas Sampang yang kini dibuka di Bangkalan. Warung ini pun laris manis. 200 ekor bebek ludes diborong pembeli setiap harinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makan siang ya hari ini. Ada banyak istilah tentang Madura, tapi yang sekarang paling terkenal adalah bebek sebagai salah satu simbol perubahan Madura. Setuju dengan istilah itu, Pak?
sangat setuju itu Pak Vanu. Karena kalau dulu tadi itu kuliner itu hanya sate dan soto, orang Madura itu hanya tidak cukup di situ, sebetulnya pinter masak mengolah bebek. Kalau untuk distribusi bahan baku malah kita mengimport dari luar, import dari Jawa, tapi Madura sendiri itu sudah kehabisan bebek. kita bisa mulai ya. Apalagi orang Madura terkenal lihai mengolah bebek. Mereka bisa membuat bebek tak berbau amis, namun tetap gurih dan empuk disantap. Kita makan direkam. Para peternak bebek dari dan luar Madura pun turut menikmati berkah ini. Permintaan akan bebek hidup meningkat berlipat-lipat. Seiring meningkatnya penjualan bebek goreng khas Madura. Kecamatan Labang, yang dulunya jarang disentuh para pelancong, kini jadi ramai dilewati sejak jembatan Suramadu berdiri. Puluhan rumah makan bebek berjejer di jalan utama. Bebek bagi warga Madura kini bukan hanya sebagai sajian kuliner lezat pengganjal perut. Bebek adalah juga sebuah simbol pergerakan ekonomi dan perubahan sosial di Kabupaten Bangkalan, Madura. Ikon makanan Madura kini tak sebatas sate dan soto Madura. Ada bebek goreng khas yang lezatnya mengundang para pelancong untuk bertandang.